Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan kami Rizwan Bis di sini. Insyaallah kali ini Rizwan Bis bekerja sama dengan kelompok kerja guru Kecamatan Sepaku melaksanakan pesantren secara online yang disebut dengan Pesonamu. Apa itu Pesonamu? Pesantren Ramadan online mandiri terpadu sangat dengan Pesonamu. Dengan pemateri pertama kali ini yaitu Ustadz Nasrul Abdurrahman dari Ustadz ini adalah pengajar atau guru agama di Sekolah Dasar 017 Sepaku. Alhamdulillah dengan materi membahas tentang akidah dan akhlak. Baik, kepada Ustadz langsung saja dan berikan waktunya untuk mereka bisa memberikan paparan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Anak-anakku peserta pesantren Ramadan online mandiri terpadu Pesonamu. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mempelajari materi materi pertama insyaallah tentang akidah dan akhlak. Biasanya kalau tahun-tahun yang lalu pesantren Ramadan itu di sekolah. Tapi untuk kali ini dalam kondisi pandemi corona ini ya, kita berbeda 180 derajat daripada waktu-waktu yang lalu. Yang biasanya dulu pesantren bersama-sama, sekarang online ya, lewat HP masing-masing. Seluruhnya mungkin punya HP. Ya, insya Allah, amin. Semoga Allah kasih rezeki untuk punya HP, amin. Dan kita berharap ya, walaupun seperti ini kondisinya, tapi semoga tujuan dari pesantren Ramadan tercapai ya. Dan kita juga berharap semoga COVID Corona ini bisa segera berlalu dan kita bisa kembali dalam kondisi yang lebih baik. Baik anak-anakku peserta Pesonamu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, materi terkait tentang akidah akhlak ini merupakan suatu materi yang sangat penting sekali. Apalagi tentang akidahnya ya, sangat penting sekali yang setiap kita ya untuk mempelajarinya. Mengapa demikian? Karena banyak alasannya. Yang pertama, akidah adalah sesuatu yang menjadi tujuan hidup kita. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Adiyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus awalnya mengenal siapa Allah dulu. Gitu kan? Siapa Allah? Setelah kita mengenal Allah baru kita menyembahnya dengan tata cara yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah akidah. Di akidah kita bagaimana kita mengenal Allah, bagaimana kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah akidah. Maka belajar akidah menjadi sangat penting sekali bagi kita semua. Agar apa? Ya karena tujuan kita hidup adalah untuk mengenal Allah dan menyembahnya. Nah, untuk bisa melakukan itu, melakukan tugas utama kita hidup di dunia ini untuk menyembah Allah dan mengenal Allah, ya kita harus awalnya mempelajari akidah dulu. Itulah alasan pertama kenapa kita harus belajar akidah. Terus yang kedua, kenapa kita harus belajar tentang akidah? Ya, karena ini adalah misi utama para nabi sejak Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad SAW. Misi utama mereka adalah ani'budullaha wajtanibut taghut. Surat An-Nisa yang kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mengabarkan dalam surat An-Nisa tersebut bahwa para nabi sejak Nabi Adam sampai Muhammad SAW tugas mereka adalah menyeru manusia untuk ani'budullaha, untuk menyembah Allah, wajtanibut taghut, dan menjauhi taghut. Nah, seperti itu. Untuk menyembah Allah sekali lagi, ya kan kita harus mengenal siapa Allah, ya kan seperti itu. Makanya itu kita harus belajar akidah. Agar kita mengenal Allah, beriman kepada Allah dan beriman kepada apa-apa yang harus kita imani. Jadi belajar akidah alasan kenapa belajar akidah, alasan keduanya seperti itu. Bahwa itu adalah tugas utama para nabi untuk mengenalkan Allah lewat akidah yang benar. Terus yang ketiga, kenapa kita harus belajar tentang akidah juga, bahwa sebagaimana kita belajar
pelajari bersama dalam sejarah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad diutus menjadi Nabi dan Rasul kurang lebih 23 tahun ya Ustaz. Sedikit ya 23 tahun di dua tempat secara umum. Yang pertama adalah beliau diangkat pertama kali sampai 13 tahun kemudian di kota Mekah. Kemudian akhirnya 10 tahun terakhirnya adalah di kota Madinah. Dan Rasulullah SAW selama 13 tahun pertama di kota Mekah itu misi utama dakwah beliau, fokus beliau satu hal, yaitu akidah, yaitu tentang bagaimana mengenal umat itu tentang Allah dan bagaimana mereka berserah diri dan menyembah Allah Subhanahu wa taala selama 13 tahun. Ya, itu tentang akidah. Jadi akidah ini sangat penting sekali untuk kita pelajari dan kemudian kita imani dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu alasan ketiga mengapa kita sangat perlu sekali untuk mempelajari akidah. Dan yang terakhir, sebenarnya banyak alasannya kenapa kita belajar akidah, cuma karena waktunya terbatas ya. Jadi kita sampaikan 4 aja. Yang keempat, yang terakhir tapi bukan yang terakhir, adalah apa namanya itu? Salah satu dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah lawannya dari berakidah yang baik dan benar, yaitu apa? Syirik. Jadi ketika kita mempelajari akidah, kemudian kita berakidah dan baik, insya Allah kita akan selamat dan akan masuk surga. Meskipun kita membawa dosa, insya Allah akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, ya kan, kalau kita tidak berakidah dengan benar atau kita melakukan kesyirikan, kemungkinan besar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tidak ada. Jadi berbuat syirik ya, biasanya diawali dengan ketidaktahuan tentang akidah yang benar, itu kan seperti itu ya. Jadi belajar akidah itu dengan baik, insya Allah akan menghindarkan kita dari dosa yang tidak terampuni, yaitu dosa syirik. Dalam surat An-Nahl Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, innallaha la yaghfiru, ya kan, ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan mengampuni dosa syirik. Tapi Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni selain itu, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi alasan terakhir tapi bukan yang terakhir kita harus mempelajari akidah adalah bahwa dengan belajar akidah kita akan selamat dari kesyirikan seperti itu. Dan kita selamat dari dosa yang tidak terampuni. Semoga demikian kita berlaku. Anak-anakku peserta pesanamu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu sekarang kita akan masuk kepada materi tentang akidah. Tentang akidah ini, Ustaz Siddiq ya. Ini sebenarnya terkait dengan bagaimana kita, ya kan, khususnya anak-anak ya, menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Mereka menjadi generasi Islam masa depan yang kuat, yang tangguh, ya kan. Jadi awalnya belajar akidah. Jadi kalau kedepannya anak-anak ini ingin menjadi seorang generasi Islam, menjadi seorang penerus bangsa, penerus umat Islam di masa mendatang, mereka pertama belajar memang harus akidah. Sebenarnya ada 10 ya, itu ada 10 rangkaian, 10 karakter generasi Islam yang tangguh seperti itu kan. Ada 10 itu kan. Jadi yang pertama tentang salimul akidah, bagaimana akidahnya benar, ya kan? Dan kemudian tentang sholul ibadahnya yang baik dan benar, seperti itu ya. Kemudian tentang matinul khuluq, akhlaknya bagus, seperti itu ya. Baru juga ada politisme, fisiknya kuat, ya kan? Baru ada munadunafun lisunu ini, jadi bagaimana dia bisa mengatur akidah kesehariannya ya, mengatur kesehariannya dengan baik, manajemen kesehariannya, waktunya. Baru bagaimana dia bisa harus di waktu ini, bisa manajemen waktu juga, tadi urusan bagi waktu seperti itu. Baru bagaimana dia juga mutakofatun mutakofatun fikri ya, wawasan yang luas seperti itu kan. Baru nafiul ligoirihi, ya kan, dia bisa bermanfaat untuk yang lain seperti itu. Tapi kita tidak pada hari ini tidak membahas tentang yang 10 karakter itu, tapi kita fokus pada yang pertama, yaitu salimul akidah. Bagaimana seorang anak-anak sekarang ini yang peserta pesantren ini, kalian adalah generasi muda umat Islam dan kalian adalah pemimpin di masa depan. Untuk menjadi pemimpin di masa depan, untuk menjadi seorang yang luar biasa di masa depan, langkah pertama adalah harus salimul akidah. Akidahnya harus benar. Kalau sudah akidahnya benar, insya Allah pesantren juga benar. Lalu tentang akidah salimul akidah ini bagaimana agar kita bisa memiliki akidah yang benar? Kalau kita membuka kitab Arba'in Nawawi, yang kurang lebih ada 42 hadis sahih di dalamnya. Pada hadis yang kedua itu kita akan menemukan tentang suatu hadis
beliau dengan para sahabat dengan sedang duduk-duduk bersama Rasulullah. Tiba-tiba datang seorang yang berpakaian putih, rambut panjang yang hitam, tidak kelihatan dari bepergian jauh, ya kan? Tapi orang-orang situ tidak ada yang kenal siapa dia, bukan orang situ, ya kan? Tapi tidak kelihatan dari mana. Baju putih datang kepada Rasulullah SAW, langsung duduk, langsung meletakkan lutut beliau dengan lutut Rasulullah, ya kan? Orang itu meletakkan lututnya di dekat Rasulullah, langsung bertanya seperti itu, ya kan? Bertanya apa itu iman. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, iman itu adalah kita beriman, percaya kepada Allah, ya kan? Kepada malaikat, ya kan? Kepada kitab Allah, kepada Rasul, kepada hari akhir, dan kepada qada dan qadar atau takdir. Gitu. Lalu orang tersebut mengatakan benar. Ini Umar kemudian dalam hadis itu menceritakan heran dengan tanya sendiri, membenarkan sendiri. Dan sudah tahu dong, ya kan? Ini aneh sekali kejadiannya. Tapi berlanjut, hadis itu bercerita bahwa orang tersebut bertanya lagi kepada Rasulullah SAW, apa itu Islam? Kemudian Rasulullah menjawab, Islam adalah pertama kita bersyahadat kepada Allah, kita bersyahadat, kedua melaksanakan sholat, kemudian ketiga berpuasa, keempat bayar zakat, kelima naik haji bagi yang mampu, seperti itu. Kemudian orang itu menjawab juga benar. Ini bukan heran ya, orang kan benar lagi tanya membenarkan. Kemudian orang itu bertanya lagi pada Rasulullah, apa itu ihsan? Gitu kan? Jadi beliau Rasulullah SAW menjawab, Islam itu adalah anta'budallah maka tarahu, kan wa ilam takun tarahu fa innahu yarah. Bahwa ihsan adalah kita itu menyembah Allah seolah-olah kita melihat Allah. Tapi kalau saya tidak mampu berbuat demikian, kita tidak bisa berolah-olah Allah melihat kita, ya yakinlah bahwa Allah fa innahu yarah, bahwa pasti Allah menyaksikan kita. Jadi ihsan adalah kita beribadah seolah melihat kita, atau kita punya keyakinan kuat bahwa Allah pasti melihat kita. Nah, dari hadis ini anak-anakku serta pesolamu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah suatu akidah yang luar biasa sekali, yang seharusnya kita pelajari, kemudian kita pahami, kita imani, dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa untuk memiliki akidah yang benar, yang pertama kita memang harus mengerti itu apa itu rukun iman, ya. Rukun iman. Kita harus mempelajari rukun iman. Bagaimana pelajaran kita ada ya sekolah ya, rukun iman itu ada 6 gitu. Jadi ada lagunya juga itu, sedikit itu, ya kan? Rukun iman ada 6 perkara. Yang pertama iman kepada Allah. Yang kedua, ini kalau dilanjutin jadi pelajaran nanti apa ya? Ya pokoknya seperti itulah ya, tentang rukun iman. Jadi yang pertama, untuk memiliki salimul akidah, akidah yang benar, pertama kita harus mempelajari dan mengimani, kemudian mengamalkan rukun iman yang 6 tadi. Jadi kita beriman kepada Allah, percaya kepada Allah. Apakah sekedar percaya, saya percaya Allah? Tidak, ya. Ada konsekuensinya. Kalau percaya kepada Allah, ya percaya apa yang diperintahkan Allah dalam Al-Quran, percaya apa yang Allah minta dalam Al-Quran, ya kan? Jadi percaya itu harus memunculkan suatu perbuatan, ya. Betul. Jadi cukup percaya saja. Tidak. Dan makanya ada ulama membagi iman itu ada 3 aspek iman itu 3. Pertama iman, ya kan? Apa itu? Di lisan, dengan mulutnya. Pertama dengan tiga-tiganya bisa didahulukan, yang mana ya? Pertama di kolom lah ya. Ya. Yang pertama dengan hati, ya. Iman dengan hati. Yang kedua dengan lisan. Yang ketiga dengan arkan atau jawari, ya, dengan anggota tubuh. Jadi tiga-tiganya kalau bisa jangan terpisah, ya kan? Jadi kita kalau katakanlah kita berkata aku beriman kepada Allah, ya berarti ucapkan dengan mulutmu, ya kan? Yakini dengan hatimu, ya kan? Dan kerjakan dalam amal perbuatanmu. Tekan dulu tanda subscribe yang berwarna merah ya. Ayo tekan dulu, ayo. Lalu aktifkan bel notifikasi. Terima kasih. Jangan lupa subscribe gratis. Itu iman yang sejatinya. Tidak kalau zaman sekarang itu apa ya? Cimulto aja. Cimulto itu kalau bahasa Jawanya itu jarkoni gitu ya. Dia hujan-hujan orang lakoni. Tidak juga ya. Kita juga ini berdua belum tentu bisa ngamalin ya. Tapi setidaknya kita mempelajari dan berusaha mengamalkannya semalam kita. Jadi kita
kita itu beriman harus bisa menghasilkan perbuatan yang baik. Betul, harusnya gitu. Dari lisannya, dari hatinya, dan perbuatannya menunjukkan keimanan kepada Allah. Betul. Kemudian kedua, iman kepada malaikat. Kita percaya bahwa ada malaikat. Dalam prakteknya bagaimana? Ya percaya, walaupun kita sendiri katakanlah di kamar yang gelap kan, ditutup, gak ada orang, tidur semua kan, kita main HP. Kita percaya bahwa ada malaikat, raqib, atid, dan mengawasi kita. Ya. Jadi kita mau buka katakanlah channel-channel yang aneh-aneh ya kan, takut ya kan. Wah, aku kalau buka channel yang aneh-aneh nih, yang negatif kan, nanti aku berdosa yang dicatat oleh malaikatnya kan. Kalau kita meyakini malaikat, tapi kalau nggak yakin malaikat, Allah nggak ada yang tahu, ya gitu kan. Ya. Padahal Allah melihat, Allah maha melihat, malaikat mencatat kan seperti itu. Daripada nonton YouTube atau apa yang tidak berfaedah, lebih baik nonton Ispanbis gitu ya. Ispanbis. Nonton pengajian ini. Insya Allah. Ya channelnya insya Allah Ispanbis banyak manfaatnya ya Ustaz ya. Semoga. Nah kemudian ya begitu juga iman kepada kitab ya. Kita percaya ada 4 kitab gitu ya. Jadi kalau Nabi kita berusaha untuk mengamalkan. Itu kemudian juga kepada Rasul ya. Kita tidak hanya hafal namanya ya kan, tidak hanya ngomong saya percaya, saya iman kepada Nabi Adam, Nabi Muhammad, tahu hafal lagunya Adam, Idris, Nuh, Soleh gitu kan. Tidak Hafal. sekedar itu hafal, tidak, tapi bagaimana dalam kehidupan sehari-hari kita menjalankan apa yang disunahkan oleh para nabi tersebut. Seperti berhitan contohnya ya. Jadi anak-anak yang sudah hitan siapa? Ayo angkat tangan ya kan. Yang sudah hitan alhamdulillah. Banyak nih mungkin ini liburan masa COVID. Tapi kalau COVID takut hitam, takut kena. Oh gitu. Iya, tapi tidak apa-apa ya. Ya artinya belum hitam segera hitam ya. Laki-laki, ya yang perempuan juga ada juga hitam. Nah itu kalau kita berhitam itu sebenarnya tidak sekedar kita memotong sedikit kulit kita seperti itu kan. Tapi itu suatu tradisi agama yang luar biasa sejak nabi-nabi terdahulu kan ya. Sejak Nabi kisah Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian dilanjutkan Nabi Muhammad SAW ya, kemudian menjadi syariat kita sehari-hari. Jadi kita percaya Nabi Ibrahim, percaya Nabi Muhammad, dilaksanakan, hitamlah seperti itu kan. Yeah. Kemudian kita juga tahu bahwa Rasulullah SAW katakanlah memelihara janggut gitu kan. Ya bagi yang tumbuh, kalau yang nggak tumbuh nggak usah dipaksa. Itu ya dijaga ya seperti itu. Kemudian Rasulullah SAW suka bersiwak ya kan, sikat gigi ya kan, gosok gigi ya kita laksanakan. Aku percaya ada Nabi Muhammad SAW tapi tidak pernah gosok gigi. Sampai orang tuanya marah-marah kan, gosok gigi gitu kan, sampai berangkat sekolah dulu itu ketika sekolah giginya kuning ya kan, dan sebagainya itu ya. Kecuali kalau yang giginya masih gigi pertama tidak apa-apa ya. Sejak bayi kan ada grepes. Si grepes itu tidak apa-apa. Kalau yang grepes tidak apa-apa. Kita sampai sejauh itu ya konsekuensi dari akidah. Betul sekali. Luar biasa. Pokoknya sampai terakhir ya. Sampai kita beriman kepada takdir ya kan. Pada takdir. Kebanyakan orang percaya beriman gini, saya percaya ya tentang takdir Allah dari Allah. Ya kan? Tapi takdir ada dua loh ya, takdir baik dan takdir buruk. Kebanyakan orang lulus ya dalam rukun iman ini, lulus yang pertama yang percaya takdir baiknya. Kalau takdir baik alhamdulillah, syukur gitu kan. Kesenangan gitu ya. Alhamdulillah. Tapi kalau takdir buruk kebanyakan banyak kan. Lebih parah lagi ketika sampai terucap hujatan-hujatan kepada Allah, seperti itu kan. Iya. Katakanlah keluarganya meninggal atau barangnya hilang, akhirnya mengumpat, ya kan? Oh ya Allah, kayak gini ya Allah, ya kan? Itu sampai mengumpat, apalagi sampai berkata-kata apa? Nama-nama kebun binatang keluar, seperti itu kan? Nah itu banyak yang gagal tentang rukun iman yang terakhir, yaitu iman kepada takdir Allah yang buruk. Gitu. Harusnya ketika kita berusaha untuk beriman kepada Allah dengan baik dan benar ya seperti itu, maka rukun iman yang keenam itu adalah bagaimana? Kalau kita mendapatkan takdir yang baik, alhamdulillah bersyukur. Tapi kalau kita mendapat takdir yang buruk, ya kan, kita harus bersabar dan yakinlah biasanya di balik musibah, di balik takdir buruk biasanya ada hikmah yang biasanya terjadi di kemudiannya dan kita belum tahu. Nah, itu yang pertama, bahwa untuk mempunyai akidah yang benar, yang baik, kita harus mempelajari rukun iman dan melaksanakan. Baru yang kedua adalah rukun Islam, gitu. Jadi rukun Islam ini, ya, bagaimana hadis tadi bahwa ada 5, gitu ya. Itu ada lagunya juga itu kalau di SD itu ya. Iya benar, Pak Ustaz itu. Nanti anak-anak di rumah sambil nyanyi, Ustaz. Ini selesaikan ini ya. Oh, iya. Oke, kita selesaikan lagunya ya. Ya, Pak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim.
Rukun Islam yang 5, syahadat, sholat, puasa, zakat untuk si papa, haji bagi yang kuasa. Siapa tidak sholat dor, ya kan? Celaka di akhirat. Siapa tak bayar zakat, oleh Allah dilaknat. Sekali lagi semuanya yuk, tepuk tangan sambil nyanyi. Siapa tidak sholat dor, celaka di akhirat. Siapa tak bayar zakat, pasti Allah pasti Allah melaknat. Seperti itu. Jadi itu lagu yang biasa di kelas 1, biasanya kelas 2 ya. Adik-adik peserta personal kelas berapa biasanya? Kelas 4, 5, 6. 4, 5, 6. Tapi karena semuanya di rumah, ya bisa dari kelas 1. Ya. Jadi insya Allah belajar akidah itu mengasihkan sebenarnya. Bisa lihat lagu-lagu, bisa lihat video seperti ini, bisa lihat media-media lainnya. Nah baik, selanjutnya itu. Jadi kita harus mempelajari rukun Islam itu apa, yang 5 itu, dan mengimaninya, mempercayai 5 itu, dan kemudian mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu kan. Pertama syahadat, sudah syahadat semua toh? Sudah setiap sholat ya kan? Kemudian sholat setiap hari 5 waktu ya, minimal 5 waktu. Kalau ada tambahan-tambahannya seperti Ramadan ini ada sholat tarawih jangan dilewatkan. Seperti itu. Itu ada evaluasinya juga ya pesantren. Ada. Sholat sehari-hari. Sholat sehari-hari di Kecamatan Sepaku ini diminta untuk melakukan foto sholatnya itu ya. sholat ngaji itu rekaman suara. Terus teman-teman ini peserta personamu membuat laporan itu nanti dibalas apa oleh guru-gurunya? Maksudnya gimana? Maksudnya Dapat hadiah gitu sudah? enggak, mungkin apakah dinilai? Maksud nilai ya? Ada di penilaian. Penilaian ya. Berarti Untuk pemantauannya juga ada. Mungkin teman-teman semuanya bisa lihat di link deskripsi nanti ya untuk membuat laporannya silakan. bawah ini ya. Baik. Jadi apa namanya? Itu di dunia ya. Bahwa yang mengevaluasi guru-gurunya ya. Itu dapat rapor seperti itu ya. Bagaimana kalau yang mengevaluasi Allah Subhanahu wa taala lewat malaikatnya? Iya enggak? Ya dicatat kan. Catatan. Bisa jadi kita mungkin dievaluasi itu menulis sholat subuh ya, noteng ya kan? Ya, ternyata enggak. Jadi dosanya nggak boleh bohong. Jadi dosanya 2 yang pertama. Isi apa adanya. Apa adanya. Jangan membuat. Iya betul. Kalau nggak sholat tulis tidak. Karena bisa menambah dosa. Sudah nggak sholat plus bohong lagi, ya kan? Konsekuensi akidah. Betul sekali. Jadi menjalankan 5 rukun Islam itu syahadat sendiri kan sudah tadi, kemudian puasa sholat 5 waktu sehari minimal itu. Untuk Ramadan ditambah dengan tarawih, karena dengan siapa yang sholat tarawih dengan penuh keimanan dan pahala dihapus dosanya. Betul sekali. Baru yang ke-3 puasa Ramadan ini tahun ini. Puasa Ramadan ini adalah saat ini kita masuk hari ke 3 ini puasa Ramadan. Jangan dilewati. Yang bagi yang sudah memenuhi syarat wajib puasa Ramadan, puasalah. Bagi yang belum ya berlatihlah. Begitu ya maksudnya. Saja Ini TK kelas 1 lah. Betul. Tapi anak saya kelas 1 sudah full. Sudah tahun lalu. Nah ini sudah terbiasa ini. Berarti TK dulu sudah dilatih. Walaupun masih nyuri-nyuri minum itu. Tapi untuk 3 hari ini saya lihat enggak sudah. Berarti benar kalau TK itu masih belajar dan mencuri-curi minum Untuk pembiasaan. Tapi kalau kelas 1 seharusnya sudah bisa. Seperti itu. Nah selanjutnya yang ke-4 itu bayar zakat ya. Ya bayar zakat, dan bagi yang berkewajiban bayar zakat, bagi yang jangan fitrah nanti diingatkan orang tuanya ya untuk jangan fitrah Ramadan. Bisa di awal ini, pertengahan atau akhir, paling terakhir sebelum sholat Idul Fitri. Tapi nggak ada Ustaz ini sholat gimana? Idul Fitri. Oh berarti kalau gitu tetap bayar fitrah. Tetap. Walaupun nggak ada sholat Idul Fitri tetap harus bayar fitrah. Kan sholat Idul Fitri sunnah. Kalau jangan fitrah wajib. Beda. Jadi tetap bayar. Betul. Bayarnya gimana? Banyak cara sekarang. Yang pertama bisa langsung. Mungkin ada pelanggan kita yang tidak mampu kan bayar. Itu sangat fitrah dalam bentuk uang. Untuk sudah ada edarannya dari Kemenak sekarang. Besarannya kalau nggak salah hanya 1 harga. Oh jadikan 1 harga. Saya lupa antara 50.000 atau 55.000 antara itu. Nanti bisa ditanyakan sama gurunya di sekolah.
bayar zakat tetap wajib walaupun tidak sholat Idul Fitri. Seperti itu di lapangan di masjid. Nah kemudian yang terakhir adalah bagaimana kita menaikkan haji bagi yang mampu, nggak usah maksa. Nah itu untuk mendapatkan akidah yang benar, yang pertama tadi belajar rukun Islam dan mengamalkannya, kemudian yang kedua mempelajari rukun Islam, mengimani dan mengamalkannya, kemudian yang terakhir adalah rukun ihsan. Rukun ihsan. Jadi rukun ihsan ini, ihsan itu bahasa Arab sebenarnya. Ihsan. Iya, Ihsan apa? Ihsan. Ihsan. Hamzah, ha, sin, nun. Dari sebenarnya asana yusinu ihsanan. Kalau belajar pesantren itu asana yusinu ihsanan gitu kan. Nah gitu. Artinya ihsan itu banyak artinya. Jadi asana yusinu ihsanan. Baik. Pertama dari hasanun gitu. Hasan itu baik ya, tapi kalau ahsana itu usaha untuk berbuat baik. Baik. Jadi ihsan itu yang pertama bisa berarti kita ihsan kepada Allah. Beribadah sebaik-baiknya kepada Allah. Maknanya ya itu yang tadi itu antara buka nata ini kan tarohu fa'ilam takun tarohu ya fa'inahu ya rabban, bahwa kita berihsan kepada Allah, bagaimana kita beribadah Allah seolah dengan sebaik-baiknya, bahwa Allah itu bahwa kita seolah-olah melihat Allah, atau kalau tidak belum mampu sampai taraf itu, minimal kita yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah selalu melihat kita ketika kita beribadah maupun beraktivitas sehari-hari. Yang kedua, makna ihsan adalah ihsan berbuat baik kepada diri kita dan kepada orang lain. Seperti itu, ihsan berbuat baik untuk diri kita dan kepada orang lain. Maka dari itu rukun Islam, rukun ihsan, ketika kita mempelajari rukun ihsan, mengimani dan mengamalkannya, seharusnya kita menjadi seorang pribadi yang akhlaknya baik. Gitu. Jadi kita kepada Allah akhlaknya baik, kita sholatnya baik kepada Allah, kita puasanya baik kepada Allah, kita zakatnya baik kepada Allah, kan begitu. Kita pokoknya apa-apa yang kepada Allah kita baik, ya kan, dengan ikhlas ya, baik, kita tercapai. Nah kemudian bagaimana kita kepada selain itu kepada diri kita juga harus baik, ya kan, bahwa kita harus memberi pakaian yang menutup aurat buat kita, memberi makan yang bergizi, jangan makan sembarangan. Apalagi anak-anak ini kan sekolah kan biasanya suka beli makanan yang tidak sehat kan, itu tidak ihsan kepada diri sendiri, tidak baik kepada diri sendiri. Kenapa? Karena menyakiti diri sendiri. Sampai seperti itu. Iya, jelas. Bukan cuma dalam hal beribadah. Udah. Baru ihsan kepada orang lain juga, ya kan? Bagaimana kita tidak hanya baik kepada Allah, tidak baik kepada diri sendiri, tapi juga kepada orang lain. Orang lain itu bisa kepada manusia kita baik, ya kan? Dalam ucapan kita, sikap kita kepada orang harus baik. Atau kepada hewan, ya kan? Kita juga harus baik. Bertumbuhan harus baik, sirah, dipupuk. Itulah intinya adalah ketika kita belajar tentang akidah, kita bagaimana kita menjadi seorang pribadi yang salimul akidah, akidahnya benar. Dan untuk mendapat akidah yang benar adalah kita harus mempelajari itu tadi, rukun iman, rukun Islam, dan rukun ihsan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memahami materi ini ya, dan memudahkan kita untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kemudian kita menjadi generasi Islam di masa mendatang yang salimul akidah, yang akidahnya benar seperti itu. Kemudian ibadahnya benar, dan kemudian akhlaknya mempesona seperti itu, insyaallah. Mungkin terima kasih sampai di sini. Baik ya, materinya ini kelihatannya sangat penting sekali. Ada 3 unsur. Yang pertama tentang membahas tentang keimanan, tadi sudah. Yang kedua adalah tentang rukun Islam, keislaman, dan yang ketiga adalah tentang ihsan. Kalau dilihat-lihat ini catatan saya ini kelihatannya dari 3 hal ini mewajibkan kita harus bisa memunculkan perbuatan baik ya. Jadi iman harus menghasilkan perbuatan. Berarti ketika membahas tentang iman tadi harus sampai perbuatan. Sedangkan sampai di ihsan, perbuatan tuh kita harus berbuat yang baik. Betul. Betul sekali. Oke. Jadi untuk adik-adik seluruhnya di rumah ya, peserta pesonamu tadi pesantren Ramadan online mandiri terpadu. Semoga bisa mengambil pelajaran kali ini. Ini kelihatannya bagus sekali materinya tentang akidah di hari pertama nanti. Silakan ditonton sampai habis ya ini. Tonton sampai habis karena bermanfaat. Nanti setelah ini akan dikirimkan untuk evaluasinya. Ada evaluasinya. Ada dari video ini ya. Dari videonya akan Luar ada biasa. evaluasinya. Nanti silakan lihat di link deskripsi. Ada Kakak Agama Kecamatan Sepaku. ya, luar biasa
nanti bisa ditonton juga Amin. oleh teman-teman keluarga Madi yang lainnya, misalnya ini misal ya seperti itu. Mungkin itu saja. Ada yang mau ditambahkan lagi Ustaz sebagai penutupnya? Ada, silakan. Walaupun kondisi seperti ini tetap belajar walaupun secara online ya, belajar ya kan, kemudian diamalkan sedikit demi sedikit mulai dari diri kita dan mulai saat ini. Dan itu. Oke, baik, itu mungkin pembahasan kita materi tentang akidah dan akhlak. Semoga bermanfaat. Kita bertemu di hari selanjutnya besok dengan materi yang lainnya ya Ustaz ya, dengan mungkin bisa dengan Ustaz Nasrul lagi atau mungkin Ustaz yang lainnya, kita lihat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya guys udah nonton ini. Like dan subscribe ya.